Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Pengharapan Baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya senantiasa bersukacita karena Anda semua terus rindu untuk belajar bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Memahami Penyembuhan Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih dan sayang, kami datang menghadap-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati. Kami bersyukur atas kesempatan untuk lebih memahami karakter-Mu yang penuh kasih dan adil. Saat kami merenungkan aspek-Mu sebagai penyembuh, kami mohon agar Roh Kudus membuka mata hati kami untuk dapat melihat dengan jelas bagaimana Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bantulah kami untuk memahami bahwa hukuman yang Engkau berikan adalah bukti kasih-Mu yang ingin membawa kami kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, tidak dapat kita pungkiri bahwa seringkali terjadi luka batin menghampiri kita. Luka fisik, luka emosional, hingga luka rohani, semuanya pernah kita rasakan. Luka-luka ini bagaikan duri yang menusuk dalam, meninggalkan bekas yang mendalam dalam hati dan batin kita. Namun, di tengah kepedihan dan kesedihan yang kita alami, ada satu kebenaran yang tidak pernah lekang oleh waktu. Tuhan adalah Bapa yang penyayang, yang selalu siap membalut luka-luka kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Pada renungan kita kali ini, kita akan merenungkan secara mendalam tentang memahami penyembuhan Tuhan. Kita akan menggali lebih jauh mengenai kuasa penyembuhan Tuhan yang ajaib, terutama setelah kita mengalami hukuman atas kesalahan atau atas dosa yang kita lakukan. Kita akan belajar bagaimana kasih Allah bekerja dalam hidup kita, mengubah luka menjadi kekuatan yang baru dan membawa kita menuju pemulihan yang seutuhnya. Saudaraku, mungkin kita pernah bertanya-tanya mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami berbagai macam penderitaan yang menyebabkan luka. Mengapa luka-luka seakan tidak pernah kunjung menjadi sembuh? Melalui renungan ini, kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita akan melihat bagaimana hukuman yang kita terima justru menjadi jalan kasih bagi Allah untuk bekerja lebih dalam di dalam hati kita. Mari kita bersama-sama membuka hati, membuka pikiran kita untuk dapat menerima pesan yang akan Tuhan sampaikan melalui renungan ini. Semoga melalui renungan ini kita dapat mengalami penyembuhan yang mendalam dan merasakan kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Mari kita baca Hosea pasal 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah undangan yang sangat personal dari Tuhan kepada semua umat-Nya. Dalam konteks kitab Hosea, bangsa Israel telah berkali-kali berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala-berhala lainnya. Namun di tengah-tengah kejatuhan dan penderitaan mereka, Tuhan masih tetap memanggil mereka untuk mau kembali kepadanya.
Beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari ayat ini. Yang pertama, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Frasa ini adalah suatu panggilan untuk kembali ke dalam hadirat Tuhan. Kata mari di awal ayat menunjukkan sebuah undangan yang tulus dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa kita, tetapi Ia senantiasa mengundang kita dengan penuh kasih untuk kita mau kembali kepadanya. Ketika kita merasa jauh dari Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa pintu Tuhan selalu terbuka bagi kita untuk dapat kembali kepadanya. Yang kedua, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Ungkapan ini menggambarkan kasih karunia Tuhan yang ajaib. Tuhan membiarkan kita merasakan akibat dari dosa kita. Tetapi pada saat yang sama, Ia juga menyediakan penyembuhan. Luka batin, luka rohani kita, sekalipun terasa sangat mendalam, dapat disembuhkan olehnya. Yang ketiga, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Disiplin yang Tuhan berikan seringkali terasa seperti pukulan yang menyakitkan. Namun di balik disiplinnya itu ada kasih yang ingin memulihkan kita. Tuhan tidak hanya membalut luka kita secara fisik, tetapi juga luka batin kita. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk jujur mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ketika kita bersedia mengakui kesalahan kita sedang membuka diri untuk menerima pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Pertobatan bukan hanya sekedar menyesali dosa, tetapi juga suatu tindakan nyata untuk mau berbalik dari jalan yang salah dan kembali kepada Tuhan. Proses penyembuhan rohani membutuhkan waktu. Kita perlu bersabar dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah kita mengalami penyembuhan, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain yang sedang mengalami luka melalui kasih kita, kesaksian kita, perhatian kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda mendengar ungkapan, Anda dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi? Kasih kerap kali diidentikan dengan memberi. Pemahaman ini tidak keliru, hanya tidak lengkap. Karena kasih bisa diwujudkan dalam bentuk hukuman. Tujuannya supaya orang yang dikasihi dengan diberi hukuman, dia menyadari kesalahannya sehingga hidupnya kembali dipulihkan untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian halnya dengan seruan Hosea kepada umat Israel yang pada saat itu hidup dalam penyembahan berhala dan kefasikan. Digambarkan di sini, Efraim terserang penyakit dan Yehuda terserang bisul. Bukannya mereka berlari mendekat kepada Tuhan, mereka malah ke Asyur, minta penyembuhan kepada Raja Agung. Menurut mereka, akibat ketidaksetiaan bangsa Israel ini, mereka menerima hukuman yang tidak ringan. Tuhan menerkam dan memukul mereka. Saudaraku, Tuhan menghendaki umat pilihannya hidup setia dan percaya kepada pribadi yang penuh kuasa, bukan percaya dan lari kepada berhala atau ilah-ilah lain. Tuhan menghukum supaya hidup umat pilihan kembali kepada perintahnya. Dalam hukuman,
terselip kasih Allah. Dan siapapun yang berbalik, mengaku salah dan mencari wajahnya, maka dia akan dia pulihkan, dia sembuhkan, dan balut serta dia hidupkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita meyakini bahwa Allah itu mengasihi kita. Namun saat kita membelakangi Allah, kasih-Nya kerap kali dinyatakan melalui penghukuman. Hukuman menjadi sarana Allah untuk mendisiplinkan kita. Bagaimanakah respon kita saat menerima disiplin atau hukuman dari Allah? Bersyukurlah untuk kasih Allah. Jangan mengeraskan hati. Kini saatnya kita berbalik, mengaku bersalah, dan kembali mencari wajah Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh syukur atas anugerah-Mu yang tidak terhingga. Bapa, kami mengakui bahwa kami seringkali menyimpang dari jalan kebenaran-Mu. Kami telah merasakan konsekuensi dari pilihan-pilihan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Namun kami juga merasakan kasih setia-Mu yang begitu besar. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami berada dalam kegelapan dan menjauh dari Engkau. Kami senantiasa rindu untuk kembali kepadamu dengan segenap hati kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk bersungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa kami. Kami mau meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi hubungan kami dengan Engkau. Bapa, Engkau adalah Bapa yang penyayang. Engkau selalu siap mengampuni dan memulihkan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan membalut luka-luka kami dan menyembuhkan hati kami yang hancur. Kami mohon kekuatan Roh Kudus untuk terus setia berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Bantulah kami untuk semakin mengenal Engkau setiap hari. Kami ingin hidup seturut kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, walaupun kita seringkali merasa jauh dan terluka, Tuhan tetap setia memanggil kita. Dialah yang mengobati luka kita, yang membalut hati yang hancur. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka, dan biarkan kasih Tuhan memulihkan hidup kita. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.